Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita masih stay alert ya. Saya lihat di sini jumlahnya sudah menurun drastis dari 490-an menjadi 302. Saya kira ini merupakan sebuah proses alami ya, karena waktu sudah berjalan cukup lama. Yang saya hormati Bang Baharudin, kemudian Bang Rohadi, kemudian Bang Zul, dan semua pembicara-pembicara yang sangat bernas pada malam hari ini, mulai dari Dr. Abidin, kemudian Dr. Benin, Sahbani Kaca Sungkana, kemudian Mas Ismur, kemudian Dr. Nasir, Dr. Nazar, kemudian Teguh, dan sebagainya. Sangat luar biasa ya pemaparannya telah dikemukakan. Karena waktu sudah cukup malam, maka saya akan mencoba untuk memaparkan 15 menit saja beberapa hal-hal yang menurut saya perlu kita teliti terkait RUU Kesehatan ini. Saya bisa memahami kegalauan Dr. Beni ketika mengungkapkan pemaparannya sebelumnya terkait betapa sebenarnya undang-undang ini itu bisa mengebiri. Itu tadi istilah yang dikemukakan oleh Dr. Billy, mengebiri profesi kesehatan di Indonesia. Saya sendiri cenderung setuju dengan pendapat itu. Dan menurut saya berdasar informasi yang dipaparkan oleh berbagai presenter pada malam hari ini, sekarang kita itu perlu melakukan action. Action yang pertama menurut saya itu adalah melakukan penolakan, titik. Kita harus tegas terkait ini, penolakan. Kalaupun misalnya ternyata penolakan ini ujung-ujungnya itu tidak bisa diakomodir dalam arti undang-undang ini akan tetap jalan, barulah kita di situ melakukan bargaining position atau melakukan semacam negosiasi seperti yang disampaikan oleh beberapa pembicara sebelumnya. Saya sendiri melihat bahwa memang RUU Kesehatan ini memiliki banyak persoalan. Saya di sini mencatat bahwa setidaknya ada 6 lacking. Ada 6 lacking dari undang-undang ini yang membuat kita itu harus lakukan penolakan atau paling tidak meminta untuk melakukan adjustment terhadap undang-undang ini. Yang pertama itu kita sebut sebagai lack of transparency. Undang-undang ini tiba-tiba aja muncul gitu. Dan sampai saat ini kita tidak tahu, tidak ada yang mengaku siapa yang membuat gitu. Ini kira-kira semacam Tom and Jerry gitu ya. Jadi di satu pihak balik itu bilang bahwa ini adalah produk Kemenkes. Kemenkes bilang bahwa ini adalah inisiasi DPR, ini adalah produk DPR. Saling nunjuk itu. Padahal untuk sebuah naskah akademik, untuk sebuah RUU yang ujung-ujungnya akan mempengaruhi hayat hidup orang banyak, itu sangat penting dari awal kejelasan naskah ini. Ini yang buat ini siapa gitu. Saya baru pertama kali dapat informasi tadi dari Dr. Nasir bahwa yang buat ini 5 orang. Oke, taruhlah yang buat ini 5 orang. Sekarang 5 orang ini kapabilitasnya apa? Tadi disebutkan profesor. Walaupun dia profesor, apakah profesor ini memiliki kapabilitas di bidang kesehatan masyarakat? Di bidang kebijakan publik? Kalau kita mengatakan profesor itu kan ada spesialisasinya. Bagaimana bisa ada tim yang jumlahnya 5 orang ini yang kita tidak tahu kapabilitasnya, tiba-tiba membuat sebuah undang-undang yang mempengaruhi hayat hidup orang banyak. Menurut saya ini sangat tidak tepat dan sangat bertentangan dengan asas pembentukan undang-undang. Kita tahu ada 7 asas pembentukan undang-undang dan salah satu itu adalah unsur keterbukaan. Harus keterbukaan. Jangankan kita berbicara tentang sebuah undang-undang, kita membuat tulisan aja di surat kabar, itu perlu ada background-nya. Ini yang nulis ini siapa orangnya? Background-nya apa? Surat kabar aja untuk pembuatan opini, kalau Anda menulis sebuah tulisan dan itu tidak sesuai dengan background, itu ditolak. Jadi yang pertama, kita ini lack of transparency. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, undang-undang ini lack of representation. Semua organisasi profesi yang seharusnya merupakan stakeholder di dalam pembuatan undang-undang ini, itu tidak dilibatkan. Bagaimana bisa ada sebuah undang-undang yang di dalamnya termasuk begitu banyak pengaruh-pengaruh terhadap organisasi profesi, itu tidak dilibatkan. Nah, mungkin saja
DPR nanti itu kan ya, tadi kan kita sudah lihat bahwa ini kayak sudah merupakan kebiasaan DPR gitu ya. Jadi sedikit-sedikit comot sana, comot sini, comot sana, comot sini, kemudian menyebutkan, oh itu kita sudah pernah melakukan hearing, sudah pernah melakukan diskusi dengan dokter. Mungkin benar pernah melakukan diskusi dengan dokter. Mungkin benar pernah melakukan diskusi dengan perawat, dengan bidan, dengan ahli kesehatan masyarakat. Tetapi itu bukan representasi dokter dari bidang profesi. Ini yang kita sebut sebagai cherry picking. Cherry picking itu kita hanya pick up orang yang sesuai dengan pemikiran kita, yang sesuai dengan analisa kita, yang sesuai dengan apa yang kita mau. Kemudian kita sebarkan kemana-mana bahwa kita sudah mendapat dukungan dari orang. Ini yang kedua, lack of representation. Yang ketiga, lack of the clarity. Undang-undang ini sangat tidak jelas, clarity-nya itu tidak jelas. Sebuah undang-undang itu harus memenuhi paling tidak 3 unsur. Unsur filosofis, unsur yuridis, dan unsur sosial. Ketika kita berusaha untuk menggabungkan berbagai undang-undang, maka pertanyaan yang pertama harus timbul. Apa landasan bahwa undang-undang sebelumnya itu kita tidak pakai? Mengapa misalnya undang-undang pendidikan kedokteran, undang-undang praktek kedokteran, dan undang-undang lain itu harus kita ganti dengan undang-undang baru? Apakah ada kekacauan di situ? Apakah ada kontradiksi? Apakah ada hal bentrokan antara satu undang-undang dengan undang-undang lain? Kalau tidak ada, ngapain kita buat? Di mana clarity-nya? Ini perlu dijelaskan. Pemerintah, siapapun itu, DPR maupun Kementerian Kesehatan, from the beginning, not at the advanced stage like now, from the beginning, itu sudah harus membuat semacam pernyataan yang jelas dan terukur dan simple terkait clarity dari undang-undang ini. Apa landasan filosofisnya sehingga harus diganti? Apa landasan yuridisnya sehingga harus kita membuat gabungan undang-undang? Apa landasan sosialnya? Mengapa ini harus digabung? Kalau tidak ada penjelasan seperti itu, artinya undang-undang ini lack of the clarity. Kemudian yang keempat, lack of urgency. Undang-undang ini berusaha dikebut ya. Tadi sudah disebutkan oleh Dr. Nasser, bahwa diupayakan bahwa akhir tahun ini itu kalau bisa diketok palu. Ini namanya lack of urgency. Saya mau tanya kepada pemerintah, apakah ada hal urgent terkait dengan undang-undang ini sehingga dia harus diketok tahun ini? Sehingga harus diketok tahun depan, apa sih masalahnya? Kalau Anda menyebutkan bahwa ini terkait dengan kondisi sosial politik yang akan terjadi tahun depan, loh justru karena kondisi sosial politik itu, undang-undang ini harus ditunda lagi. Tidak perlu dibuat pada tahun depan, harusnya sesudah pemilu. Sesudah rezim ini berganti. Kan begitu. Kalau undang-undang ini diketuk pada tahun ini, itu besar kemungkinan akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik pada tahun depan. Jadi instead of untuk membuat kondisi lebih promotif, lebih baik, undang ini berpotensi menimbulkan kerancuan, menimbulkan konflik. Coba Anda bisa bayangkan kalau misalnya ID itu tidak setuju ya, ID itu merupakan sebuah militansi yang besar. Kalau dia tidak setuju dan at the end misalnya dia bilang ayo kita mogok. Misalnya ya tahun depan, apakah ini tidak merupakan sebuah isu yang besar bagi pemerintah? Kalau memang strategis langkah pemerintah, harusnya dia tunda sampai berikutnya. Ngapain buru-buru mau dibuat pada tahun ini? Apa sih urgensinya? Itu yang harus kita tanyakan kepada pemerintah. Kemudian berikutnya adalah lack of essence. Tadi Dr. Nasser dan sejumlah pemateri sudah menyebutkan bahwa naskah undang-undang ini sangat tidak mengandung kualitas yang bagus. Kalau kita lihat saja, nggak usah jauh-jauh misalnya, tadi sudah disebutkan oleh Mas Ismur, bahwa sumbernya aja, referensinya aja, itu tidak jelas. Undang ini tidak jelas referensinya. Bahkan beberapa pages itu tidak ada referensi sama sekali. Bahkan mungkin referensinya itu sudah keluar kedaluarsa. Kemudian kita lihat lagi, banyak terminologi itu yang berbeda antara satu dengan lainnya. Misalnya tadi Dr. Benny menyebutkan ada 2 terminologi untuk apa yang disebut sebagai organisasi profesi. Itu ada 2 dan itu berbeda. Kemudian ada pasal-pasal yang jelas tabrakan antara pasal 1 dengan pasal lainnya. Padahal pasal itu berturutan. Misalnya di pasal sebelumnya disebutkan bahwa pasien memiliki hak untuk menolak pengobatan dokter atau nasihat dokter.
Pada pasal berikutnya justru disebutkan bahwa pasien berkewajiban untuk menerima usulan pengobatan dokter. Jadi bagaimana bisa dua pasal yang berdekatan itu bentrok antara satu dengan lainnya? Itu pasal yang tabrakan. Belum lagi kita lihat proporsionalitas dari pasal-pasal yang ada. Kalau kita lihat di RUU ini, itu ada bidang tertentu, ada topik tertentu yang pasalnya itu sampai puluhan. Padahal sebenarnya pasal ini tidak terlalu urgent. Sehingga memberi kesan bahwa pemerintah itu mau fokus untuk mengebiri pasal-pasal yang terkait topik ini. Ada satu topik yang pasalnya itu jumlah pasalnya itu lebih 20. Tapi ada pasal-pasal yang sangat penting, sangat krusial seperti pasal rumah sakit, itu cuma beberapa pasalnya di situ. Ada ketidakproporsionalitasan antara topik-topik yang ada. Padahal untuk sebuah RUU yang besar seperti ini harusnya ada asas proporsionalitas tergantung kebutuhan yang ada dan kepentingan yang ada dari setiap topik. Itu yang di situ. Dan yang lebih parahnya lagi, kita tahu bahwa ada isu terkait multiprofesi dokter. Yang baru beberapa tahun lalu itu kan pernah digugat oleh beberapa anggota internal ID yang mengaku anggota ID. Mereka menggugat dan meminta bahwa ID itu harus banyak, organisasinya itu harus banyak. MK itu sudah keluarkan keputusan bahwa organisasi profesi itu cuma satu, namanya ID. Nah, sekarang keputusan MK ini itu mau dilawan lagi oleh undang-undang ini. Undang-undang ini menyebutkan bahwa organisasi profesi itu nanti akan dibagi-bagi atas pajak. Jadi ada semangat di dalam undang-undang ini untuk melawan produk hukum sendiri yang telah ditetapkan oleh MK itu sendiri. Itu leg yang kelima. Dan ini adalah leg yang terakhir, itu bahwa undang-undang ini adalah lack of proportional or updated health system. Di berbagai negara saat ini, civil society itu harus dilibatkan dalam setiap kegiatan kesehatan. Di dalam setiap sistem kesehatan itu mutlak. Karena tidak mungkin sebuah kementerian kesehatan itu bisa mengcover semuanya. Apa yang tampak pada undang-undang ini, menurut saya itu ada dua. Yang pertama, super body Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan ini mengambil semua bidang yang ada di kesehatan ini, mulai dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari persoalan BPJS ini diambil, persoalan KKI ini diambil, kompetensi dokter ini diambil, pendidikan dokter mau diambil, SKP mau diambil. Semua area itu mau diambil, dari hulu ke hilir. Ini yang kita sebut sebagai super body Menkes. Mungkin Menkes menjadi Superman. Ya, dia ingin menguasai semua. Nah, karena super body seperti ini, tidak ada, ini yang menyebabkan salah satu yang menyebabkan organisasi profesi itu juga dipangkas. Ya, dengan super body seperti ini, itu semuanya ingin diraup mulai dari hulu ke hilir. Padahal sebenarnya di dalam sistem-sistem negara yang ada saat ini, civil society itu harus dilibatkan. Kemudian yang kedua, itu jelas bahwa undang-undang ini itu melakukan marginalisasi organisasi profesi. Marginalisasi organisasi profesi kita tahu, ya dipangkas. ID yang selama ini peranannya itu kan cuma dua ya, yang memberikan sertifikat agar bisa untuk mendapat izin praktik. Itu mau diambil alih lagi. Ya, kemudian banyak tuduhan yang dituduhkan kepada ID yang sebenarnya tidak tepat. Seolah-olah ID ini merupakan sumber dari segala sumber permasalahan yang ada di Indonesia. Kalau ada STR yang tidak jadi, itu ID yang dianggap salah. Kalau ada proses adaptasi dari luar negeri yang masuk terhambat, ID yang salah. Kalau ada misalnya keterlambatan undergraduate, adik-adik kita lulus, itu ID yang dianggap bermasalah. Jadi ada semacam paradigma yang keliru yang dibisikkan oleh orang-orang tertentu kepada pemegang peran ini untuk melihat bahwa ID ini adalah sumber dari segala sumber masalah. Saya kira ini adalah 6 lacking yang ada pada RUU ini yang membuat kita harus stand pada position menolak undang-undang ini, ataupun kalau misalnya at the end misalnya undang-undang dipaksakan oleh penguasa untuk ditelurkan, untuk diluluskan, kita harus melakukan upaya ngotot yang besar-besaran untuk melakukan justifikasi, untuk melakukan bargaining position, agar undang-undang ini bukan hanya tidak hanya merugikan kepada kita, tetapi ujung-ujungnya akan merugikan kepada masyarakat.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Wahadi. Saya tidak berlama-lama karena mungkin sudah larut malam ya di sana. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.